Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Baraya Cipkal semua, jumpa lagi bersama kami dalam Cipkal Podcast. Podcast yang akan bahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewilayahan, khususnya yang ada di lingkungan Kecamatan Cibinying Kaler. Dan pada episode kali ini, kita akan menghadirkan salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kasih Pemerintahan Kecamatan Cibinying Kaler, Bapak Heri Sahriman. Selamat datang Pak Heri di podcast Cipkal. Selamat datang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Heri. Sebelumnya nih, saya perlu jelaskan nih kenapa Pak Heri tadi dibilang narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi warga yang ada di sini ya Pak ya. Karena salah satu tupoksi dari beliau ini adalah tentang pelayanan. Sehingga warga masyarakat yang sering datang ke kecamatan itu tentu pasti akan sering bertemu dan berhubungan langsung dengan beliau. Nah, Pak Heri, sebelumnya bisa diceritakan Pak, apa itu bidang pemerintahan? Baik, terima kasih. Barangkali berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan ini, dasar hukumnya itu Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1407 tahun 2016. Nah, di sini barangkali salah satunya adalah tugas pokok dan fungsi kasih pemerintahan itu adalah melaksanakan kewenangan, sebagian kewenangan camat di bidang pemerintahan. Nah, kalau dirangkum bidang pemerintahan yang dilaksanakan kasih pemerintahan ini secara garis besar itu ada 5. Ini secara kalau dilihat tupoksi utamanya gitu ya. Pertama, menyelenggarakan administrasi umum pemerintahan. Selanjutnya yang kedua, menyelenggarakan pengadministrasian kependudukan, catatan sipil dan orang asing. Yang ketiga, menyelenggarakan administrasi pertanahan dan sekaligus di sini juga membantu camat selaku PPATS di dalam pertanahan. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan kepada RT dan RW. Dan yang terakhir, yang kelima, melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kepada kelurahan. Nah, itu barangkali yang secara dirangkum dari Perwal 1407. Wah, ternyata cukup banyak ya Pak ya tugas pokok dan fungsi dari kasih pemerintahan ini. Betul. Karena selama ini kan mungkin yang diketahui oleh warga masyarakat bahwa kecamatan, apalagi pelayanan itu identik hanya dengan pengurusan KK dan KTP saja. Tapi dari yang sudah tadi Bapak sampaikan ternyata ada banyak ya Pak ya. Nah, dengan tugas pokok yang banyak itu berapa banyak yang terlibat staf atau personil di bidang pemerintahan ini Pak? Jumlah karyawan yang ada di lingkungan kasih pemerintahan itu ASN-nya ada 3 yang di kecamatan itu. Yang dari Distrik Capil ada 1 orang selaku operator administrasi kependudukan. Yang non ASN-nya ini ada sekitar 5 orang. Jadi jumlahnya ada 9 orang. Yang satu lagi 10 orang dengan pembantu pertanahan. Ya Pak. Berarti tadi kalau dilihat dari apa yang Bapak sampaikan dengan banyaknya personil yang membantu di sini, partnernya berarti tidak hanya dari unsur kecamatan saja ya Pak ya, termasuk tadi ada operator dari Distrik Capil juga. Betul. Peranan operator itu sendiri dalam membantu operasional di bidang pemerintahan itu apa Pak? Justru di sini posisinya kita ini memfasilitasi tupoksi Distrik Capil di dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan pelayanan. Nah, di sini ada kolaborasi dengan Distrik Capil sehingga karena ada keterbatasan kewenangan di dalam mengeksekusi tugas pokok dan fungsi pembuatan KK, KTP surat pindah dalam artian mengakses data, mencetak itu tidak punya kewenangan kecamatan, sehingga kolaborasi dengan Distrik Capil diperbantukan di sini, ditugaskan oleh Distrik Capil untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, yang di kecamatannya itu hanya menerima berkas saja, berkas-berkas persyaratan diverifikasi,
Setelah lengkap diserahkan kepada operator. Selanjutnya sudah masuk ranah ke siap itu. Nah itulah kita tidak punya kewenangan untuk itu, sehingga kewenangannya ada di Disdukcapil yang dalam hal ini diwakili oleh operator yang ada di kecamatan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sudah semakin memperjelas ya Pak ya, bahwa di kecamatan itu ada kerjasama yang sangat erat dengan petugas, yaitu operator di Disdukcapil untuk menghasilkan produk-produk pelayanan. Nah, selain dari KK dan KTP, apa saja Pak kira-kira produk lain dari bidang pemerintahan ini? Ada beberapa produk pelayanan di bidang pemerintahan yang mungkin secara yang utamanya gitu ya. Pertama berkaitan dengan ahli waris, surat keterangan ahli waris. Surat keterangan ahli waris ini merupakan produk administrasi. Jadi, yang namanya ahli waris yang di kecamatan itu produk administrasi. Sebetulnya ahli waris bisa juga bikin di pengadilan. Itu produk hukum. Itu barangkali. Nah, yang di kita diselenggarakan ini produk administrasi. Itu ada keputusan wali kotanya secara operasional prosedurnya. Yang selanjutnya selain adminduk itu ada bidang pertanahan. Salah satunya pembuatan akta jual beli, APHB, permintaan salinan letter C itu diselenggarakan di kecamatan. Selain itu juga yang lain-lainnya yang di luar pokoknya itu banyak, segala aya itu. Surat-surat keterangan apapun kadang-kadang ada semuanya di kecamatan. Dari surat keterangan belum nikah, surat keterangan domisili tinggal, dalam artian domisili tinggal yang sudah di sini kadang-kadang suka minta penguatan dari kecamatan kelurahan bahwa dia itu benar-benar berdomisili di kelurahan atau kecamatan ini. Kalau domisili tinggal yang bukan penduduk sini ya harus diarahkan ke Disdukcapil buat SKTS kalau itu. Itu barangkali yang di luar tugas pokok utama ya Pak ya. Pelayanan, tapi Iya. ada selain itu yang di luar pelayanan. Kita punya tugas membina RT RW. Nah, itu pun sudah kita laksanakan dan tiap tahun itu diselenggarakan karena banyak-banyak regulasi baru bidang adminduk, regulasi atau membahas hal-hal yang memang di lapangan itu di aturan kurang jelas. Di lapangan tapi ada kasus-kasus tersebut yang harus kita diskusikan dengan RT RW selain membina itu. Dari tadi tugas yang sudah Bapak jelaskan dan juga hubungannya dengan partner-partner kerja, di sini kan yang lebih banyak diketahui oleh warga itu bahwa pelayanan itu menghasilkan produk pelayanan berupa KTP dan KK ya Pak ya. Sementara kok dilihat dari tugasnya ternyata tidak cuma sebatas itu. Bisa dijelaskan nggak Pak apa saja produk-produk lain dari pelayanan? Baik, produk-produk lain dari pelayanan, memang betul. Warga itu rata-rata tahu ke saya itu hanya melayani KTP KK. Betul. Yang lainnya tidak tahu warga. Ya. Ahli waris juga kadang-kadang nggak tahu bahwa memang di pemerintahan itu di bawah pemerintahan ahli waris. Sebagaimana yang tadi ditanyakan bahwa selain produk administrasi kependudukan ini, pertama ada surat keterangan ahli waris, yang kedua pelayanan administrasi pertanahan. Dalam hal ini pembuatan AJB dan pembuatan permohonan salinan letter C. Itu mungkin yang paling utamanya itu di luar ahli waris. Hanya selain itu kita juga menyelenggarakan pembinaan kepada RT, kepada RW dan juga kepada kelurahan. Di situ dibina administrasinya, dibina tupoksinya dan lain sebagainya, mungkin diarahkan di situ, dan juga membahas hal-hal yang biasanya yang berkaitan dengan pelayanan yang di peraturan itu kurang jelas diaturnya, tapi faktual di lapangan itu ada permasalahan demikian. Itu barangkali bisa disampaikan. Baik. Nah, kalau tadi kaitannya dengan RT RW, berarti tentu ada hubungan yang sangat erat dengan kelurahan ya Pak ya.
seperti yang kita ketahui bahwa di kelurahan pun ada kasih pemerintahan. Berarti bisa dikatakan bahwa kasih pemerintahan kecamatan ini juga merupakan koordinator ya Pak dari kasih pemerintahan yang ada di kelurahan. Betul. Nah, di sini kepanjang tanganan kasih pemerintahan di kecamatan itu hubungan operasionalnya itu kasih pemerintahan yang ada di kelurahan. Itu yang selaku mitra kerja di sana. Ya, tentu saja di situ kita selalu berkoordinasi dengan kasih kelurahan, kasih pemerintahan kelurahan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi biasanya. Sering dilaksanakan itu. Baik Pak. Nah, kalau untuk pelayanan sendiri ya Pak ya, apapun itu, baik ada hubungannya dengan kependudukan dan pencatatan sipil maupun tadi seperti pertanahan, ahli waris dan sebagainya, apakah ada standar operasional prosedur tertentu Pak bagi setiap produk itu masing-masing? Sudah barang tentu semua jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan, khususnya yang ada di bidang pemerintahan atau dikasih pemerintahan ini semuanya ada SOP atau standar operasional prosedur. Pertama, standar operasional prosedur berkaitan dengan Adminduk atau administrasi kependudukan yang salah satunya atau antara lain kartu keluarga, SOP kartu keluarga, SOP KTP, cara pembuatan KTP, SOP pembuatan surat atau pengajuan surat pindah itu yang di bidang Adminduk. Selanjutnya SOP ahli waris. Kalau SOP surat keterangan ahli waris ini sudah diatur oleh keputusan Wali Kota Bandung. Selanjutnya ada SOP mengenai pertanahan, permohonan pengajuan salinan letter C misalnya, permohonan pembuatan AJB atau akta jual beli, itu di pertanahan juga ada. Selanjutnya legalisir juga ada SOP-nya, mungkin walaupun sederhana kalau masalah legalisir. Lalu mengenai surat keterangan, nah ini yang di luar surat keterangan keputusan wali kota, surat keterangan keputusan ahli waris ini ada yang biasanya untuk ke bank, untuk ke BPJS kita itu ada dibuat SOP tersendiri untuk itu. Itu mungkin yang yang SOP yang ada kurang lebih ada beberapa SOP yang sudah dibuat di Kecamatan Cibenyingkal ya. Terima kasih Pak. Berarti untuk setiap pengurusan produk-produk dari pelayanan atau pemerintahan ini sudah ada standar operasional prosedurnya sehingga bisa diperkirakan berapa lama waktu pengerjaan dan penyelesaiannya ya Pak ya. Betul. Nah, masih ada kaitannya dengan pelayanan Pak. Kira-kira ada inovasi tertentu nggak Pak dari pelayanan dan bidang pemerintahan ini? Kalau inovasi ini barangkali ada yang dari eksternal, kita sebagai user, itu ada namanya Sipaku. Inovasi, kalau Sipaku itu tadinya administrasinya secara manual, meregister warga yang mendaftarkan pelayanan itu yang dulunya pakai buku manual, sekarang by system menggunakan sistem informasi yang namanya Sipaku di situ. Sehingga data-data warga yang mendaftarkan pelayanan tersebut sudah terdaftar di situ secara otomatis, tidak usah ditulis secara manual lagi. Yang selanjutnya juga secara otomatis resinya juga keluar by sistem, sudah berbarcode itu menggunakan sistem informasi. Nah, selanjutnya barangkali informasi sederhana tapi mungkin jarang digunakan juga ini, walaupun sederhana, kita menggunakan WA untuk memberikan pelayanan yang sekiranya bisa dilaksanakan melalui online gitu ya, melalui WA gitu. Di sini kita bisa menerima pelayanan pembuatan kartu KTP ya, kartu tanda penduduk, bisa melalui WA. Itu inovasinya, sederhana tapi berguna sebetulnya. Warga tidak usah ke sini, cukup persyaratan saja karena sekarang sudah sederhana persyaratannya. Bikin KTP yang hilang, tinggal surat hilang, fotokopi kartu keluarga, foto saja, upload ke nomor pelayanan. Di situ disampaikan
Nanti resinya juga akan dicatat, dikeluarkan. Begitu pula untuk mengetahui kapan selesainya, itu bisa dilihat atau di WA saja atau ke sistem juga. Kalau dulu kan masyarakat ke sini hanya sekedar menanyakan sudah jadi belumnya. Betul. Bari cacan santos beres kakak KTP-nya. Yeah. Warga ke sini menghabiskan meluangkan waktu, kan itu tidak efektif. Kalau sekarang bisa menanyakan melalui WA, melalui sistem yang belum bisa melalui sistem WA. Kalau WA mayoritas sudah bisa menggunakan WA. Di situ bisa dicek, tinggal dipotongkan saja nomor resinya ke nomor pelayanan. Sudah jadi atau belumnya di situ. Wah, ini memang kelihatan sederhana, tapi sebetulnya sangat membantu ya Pak ya. Karena tadi kalau dilihat memang lebih efektif dan efisien. Karena terkadang memang kendala dari warga itu, saya mewakili masyarakat awam Pak. Terkadang keterbatasan kita dari segi waktu, itu yang akhirnya menghambat kita untuk datang sendiri, kemudian berurusan dengan pihak kecamatan. Nah, dengan adanya terobosan ini tentu sangat bermanfaat ya Pak ya, sehingga warga juga tidak perlu bersusah payah datang, bisa memanfaatkan teknologi WA. Kemudian mungkin pada saat datang itu sudah jadi ya Pak ya produk Ya, itu. betul, jadi efektif waktunya. Betul. Dan itu pun digunakan tidak hanya untuk pelayanan pelayanan administrasi kependudukan, tapi juga konsultasi. Oh begitu ya Pak? Iya, digunakan juga untuk konsultasi. Ya tidak usah datang ke sini, mungkinnya cukup di rumah duduk manis di WA saja. Benar. Menanyakan permasalahannya dan dijawab oleh operator. Nah, ada operator seorang di belakang. Di back office khusus untuk menangani menangani WA itu. WA mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan lain-lain, di situ semua ada. Termasuk pengaduan di situ ada. Oh gitu ya Pak. Ya. Nah berarti ini merupakan suatu informasi baru juga ya Pak. Barangkali ada dari Baraya Cipkal yang masih belum mengetahui bahwa untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan-pelayanan lainnya, khususnya di bidang pemerintahan ini bisa melalui WA. Nah setelah ini mudah-mudahan warga bisa memanfaatkan inovasi ini ya Pak ya, sehingga nanti yang akan berkonsultasi, mungkin akan bertanya ataupun mengajukan permohonan pembuatan KKKTP atau ada permasalahan lainnya bisa disampaikan melalui WA tersebut. Ya. Selain itu ada juga inovasi di bidang di bidang medsos. Oh, iya. Kita punya website Kecamatan Cibenying Kaler. Nah, di sini barangkali untuk memudahkan warga siapapun yang ingin mengakses atau mendownload persyaratan semacam membuat KK itu harus ada formulir F101. Yeah. Itu bisa di-download di website Kecamatan Cibenying Kaler. Itu yang di kecamatannya. Walaupun di distrik juga bisa masuk website distrik. Di kecamatan itu kita menyediakan itu. Di Wah, situ. sangat menarik ya Pak ya. Jadi sebenarnya banyak juga hal-hal yang mungkin masyarakat juga belum tahu. Mudah-mudahan melalui podcast ini informasi dari bidang pelayanan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri bisa tersebar luas dan kemudahan ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Nah tadi kan kita bicara tentang produk, tugas, dan tupoksi ya Pak ya. Nah kalau ini mungkin lebih berbicara ke hal-hal lain di luar itu tapi masih ada kaitannya. Seperti yang kita ketahui ya Pak, kalau pelayanan itu kan menjadi ujung tombak dari kecamatan. Nah, tentunya dalam penyelenggaraan kegiatannya ada hambatan-hambatan tertentu yang ditemui. Kira-kira bisa diceritakan Pak, hambatan apa nih yang selama ini pernah ditemui oleh Pak Heri? Ya, barangkali ini hambatan itu ada kebanyakan dari eksternal sebetulnya ya. Kalau dari internal sih kita sudah siap untuk itu, untuk melaksanakan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP. Nah, salah satunya pertama mengenai ini yang di Adbinduk, administrasi kependudukan. Kalau masyarakat kan tahunya produksinya di sini, di kecamatan. Kalau ada keterlambatan, ya ke kecamatan komplainnya. Padahal eksekusi penyelesaian KTP KK itu ada di Disduk. Nah, kalau di Disduk ada kendala, misalnya harusnya selesai maksimal 14 hari,
atau 8 hari kerja sekarang. 8 hari kerja, tetapi tidak selesai-selesai, padahal bukan dari kewenangan kecamatan, tapi di Disduk, ya tetap masyarakat komplainnya ke kecamatan. Itu kendalanya mungkin. Yang paling utama itu, yaitu kalau komplain itu ya yang komplainnya rata-rata ke kecamatan. Kalau ada keterlambatan dalam eksekusi pembuatan KTP KK. Baik. Nah, berarti ini sekalian kita memperjelas juga ya Pak ya, bahwa dalam pembuatan KTP dan KK ada kerjasama antara kecamatan dengan Disduk Capil, sehingga kecamatan perannya hanya sebatas menerima berkas mungkin, dan Betul. untuk proses lebih lanjut diserahkan kepada petugas dari Disduk Capil. Sehingga apabila terjadi kendala teknis ataupun kendala apapun pada saat pemrosesan produk-produk itu biasanya kendalanya itu ada di Disduk Capil ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ketika produk dari kependudukan itu sudah selesai dan sudah diterima, itu yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan Baraya Cipkal yang menyaksikan podcast ini jadi semakin memahami bahwa apabila ada satu keterlambatan, kemudian ada satu dan lain hal yang mungkin belum sesuai dengan SOP dalam hal waktu ya Pak ya, waktu penyelesaian, itu mungkin bisa dipahami karena terkadang dalam menyelesaikan ini pun ada kendala-kendala teknis yang tidak bisa dihindarin ya Pak ya. Iya betul. Yang tambahannya lagi ini biasanya kendalanya itu masyarakat biasanya ingin mudah sehingga tidak mau mengikuti SOP. Di dalam SOP itu kan salah satunya ada persyaratan. Betul. Biasanya suka nawar persyaratan dari masyarakat. Gitu ya Pak. Ini, iya itu yang paling apa? Biasanya sering terjadi terjadi debat dengan masyarakat. Ingin mudah dan sebagainya. Ya saya kira harusnya masyarakat juga ada kerjasama dengan kita lah, agar mengikuti apa yang sudah ditentukan supaya kita juga lancar, tidak ada permasalahan. Ya kadang-kadang ada permasalahan hukum di kemudian hari itu. Betul, karena keteledoran atau gimana ya, itu kita menghindari itu. Makanya harus dengan sesuai SOP. Insya Allah selamat kalau sesuai SOP. Nah untuk memudahkan ini, untuk melancarkan ini ya perlu kerjasama dengan masyarakat dengan cara mengikuti standar yang sudah ditetapkan, baik persyaratan maupun prosedur. Itu barangkali. Ya. Baik Pak, karena kalau kita lihat ya Pak ya, dari dokumen-dokumen yang tadi diselesaikan atau diproses, itu memang rentan dan sangat rawan ya Pak ya, seperti KK, KTP, kemudian surat keterangan ahli waris, hubungan dengan pertanahan juga, sehingga dengan demikian adanya kerjasama yang baik dari warga untuk mengikuti dan mematuhi apa saja yang menjadi persyaratan itu sebaiknya wajib untuk dipenuhi ya Pak ya, demi keamanan dan kenyamanan bersama mungkin Pak Ya Heri. betul, karena itu sudah jelas, itu persyaratannya sudah jelas, dan lain sebagainya sudah jelas itu di SOP-nya. Jadi ya tinggal dilaksanakan saja gitu itu sebetulnya. Betul. Jadi pada prinsipnya petugas tidak pernah mempersulit ya Pak ya. Tidak pernah mempersulit. Benar. Kalau mempersulit itu kan biasanya kalau nggak ada di persyaratannya diada-adakan, itu mempersulit namanya. Iya. Kalau ini persyaratannya kurang, ya petugasnya kadang-kadang disebut mempersulit juga. Itu kendalanya kadang-kadang. Iya iya. Iya benar sekali Pak, karena di era sekarang ini kita sendiri melihat ya bahwa semangat dari teman-teman di Kecamatan Cibenying Kaler ini merubah paradigma ya Pak ya. Mungkin kalau sebelumnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi sekarang dirubah gitu. Dirubah. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, dan mungkin ini penting untuk disampaikan Pak Heri. Kira-kira dari produk-produk yang dihasilkan oleh layanan atau bidang pemerintahan ini, untuk biayanya seperti apa Pak? Ini untuk biaya semuanya, Adminduk sudah gratis semua. Wah. Semua pelayanan ini gratis semuanya. Begitu Gratis Pak semua. ya? Iya, kecuali ini AJB. Kalau AJB itu kan ada aturan tersendiri. Kalau AJB ada aturan tersendiri. Hanya itu saja yang ada AJB, aturannya dari Pertanahan Nasional kalau itu. Kalau yang pelayanan-pelayanan lainnya itu sudah gratis. Oh, seperti itu ya Pak Iya, ya? betul, semuanya gratis. Wah, ini nih yang belum tentu juga diketahui oleh masyarakat luas ya Pak ya. Karena terkadang begini Pak Heri,
ada kekhawatiran dari warga yang akan mengurusi sendiri keperluan-keperluannya di kecamatan. Ada yang mungkin merasa takut mahal, takut susah, atau lebih ke kendala-kendala semacam itu. Tapi mudah-mudahan dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, semua tahu bahwa semua pelayanan ya yang ada di kecamatan, terutama yang ada di bidang pemerintahan ini gratis ya Pak ya. Kecuali Betul. tadi AJB yang karena memang ada aturan khusus Ada aturan di khusus sana itu gitu. kalau AJB, akta jual beli. Baik. Nah, dari tadi kendala yang sudah disampaikan ya Pak ya, kira-kira apa nih Pak solusi dari permasalahan yang tadi sudah dihadapi oleh Bapak? Pertama, solusinya kalau ada kendala penyelesaian kartu keluarga, KTP, surat pindah itu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, kita berkoordinasi dengan dalam hal ini Pak Camat, berkomunikasi dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, baik lisan maupun secara tertulis. Kalau tertulisnya kita solusinya ya kita minta penambahan operator, penambahan operator dan menyelesaikan tunggakan-tunggakan yang harus diselesaikan yang sudah lewat waktunya itu. Pakai surat dan pakai lisan itu ke Distrik-Capil. Itu yang sudah dilaksanakan oleh kecamatan dan hanya itu yang bisa dilaksanakan. Kita tidak bisa mengeksekusi sendiri karena itu tidak punya kewenangan. Sesuai peraturan perundang-undangan, staf kecamatan itu tidak bisa mengakses SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang merupakan sistem yang digunakan untuk memproses administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, KTP dan surat pindah. Yang kedua, barangkali kalau ada warga yang maksa ya kita biasanya kita perlihatkan persyaratannya. Dasar hukumnya mana? Memang warga suka banyak yang berdebat. Mana dasar hukumnya? Ya kita kasihkan. Kalau mengenai ahli waris, kita kasihkan itu surat putusan wali kota. Mengenai KTP dan lain sebagainya kita pun diberikan diberikan peraturannya itu diperlihatkan gitu. Ya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi itu mengenai peraturan dan biaya dan lain sebagainya nggak ada yang ditutup-tutupi. Semua terbuka, apalagi sudah zaman teknologi informasi begini. Itu barangkali solusi-solusinya yang dilaksanakan. Baik, berarti untuk setiap permasalahan ini ada alasannya ya Pak ya, sehingga mungkin bagi warga yang ada kendala gitu pada saat memproses produk-produk pelayanan ini, sebelum menjudge bahwa ini dipersulit, ada baiknya untuk konfirmasi dulu ke kecamatan ya Pak ya. Barangkali mungkin ada di antara persyaratan yang belum lengkap atau mungkin ada juga permasalahan teknis sehingga menghambat dari penyelesaian produk itu. Iya. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Betul. Nah Pak Heri, selama Pak Heri menjadi kasih pemerintahan, apa sih pengalaman yang menarik, unik, berkesan, entah itu menyenangkan atau tidak, gitu, yang Bapak hadapi? Ya, kalau yang tidak menyenangkan itu biasanya ini kalau ada penyelesaian produk pelayanan, khususnya administrasi kependudukan, misalnya KTP, KK tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, atau bahkan sebetulnya waktunya masih ada. Misalnya kan 8 hari kerja, tuntasnya itu maksimal, tapi warga sok ada yang maksa. Ya nggak enaknya suka dimarahin gitu, dikomplain gitu, dimarahin, itu banyak warga yang memarahin juga, ya petugas, ya saya juga suka kebagian. Kebagian itu yang tidak menyenangkan, Iya, padahal kita ini sudah mencoba menyelenggarakan pelayanan semaksimal mungkin, tapi karena ada kendala-kendala yang di luar kemampuan kita sehingga tidak dapat ada kendala dan kurang memuaskan masyarakat atau ekspektasi masyarakat itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Harusnya dia punya keperluan 1 hari, 1 hari harus selesai, tapi ini kan ada proses. Admindu kan ada proses, eksekusinya kan harus ke Distrik-Capil secara online. Balik lagi ke sini, dicetak di sini oleh operator. Kecuali KTP, eksekusinya dan pencetakannya di Distrik-Capil. Baik Pak Heri, nah sampailah kita nih di penghujung acara ini. Sebelum kita mengakhiri,
Apa harapan, pesan atau kesan dari Bapak untuk warga masyarakat Cibjengkaler atau warga masyarakat lainnya yang menonton podcast ini? Ada beberapa harapan yang disampaikan kepada masyarakat. Pertama, di dalam mengurus pelayanan, apapun itu pelayanannya, harus sesuai SOP, baik persyaratannya maupun prosedurnya. Yang kedua, harapannya uruslah sendiri, karena ini mudah. Persyaratannya lengkap dan mudah. Saya pikir nggak ada dipersulit, nggak ada biaya. Uruslah sendiri. Semua pelayanannya, adminuk, pelayanan ahli waris dan lain sebagainya. Yang ketiga ini biasanya karena sering banyak mendadak masyarakat untuk keperluan. Jadi kitanya agak kerepotan untuk menyelesaikannya karena kita perlu waktu dan proses di situ. Sehingga harusnya misal adminuk nih 8 hari kerja sesuai peraturan perundang-undangan selesainya. Masyarakat suka ngedadak keperluannya, harus hari takenya selesai atau besok selesai. Ini mungkin yang diharapkan kepada masyarakat, ya ancang-ancang saja masyarakat. Sebelum keperluannya itu dilaksanakan, syarat untuk adminuknya itu ya diancang-ancang 8 hari kerja lah supaya enggak repot di sininya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Baik Pak Heri, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya di hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk hadir di Cipkal Podcast. Baraya Cipkal semua, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak Heri Sahriman. Semoga podcast episode kali ini bisa menambah wawasan kita dan juga ada manfaat yang bisa diambil. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa dalam episode lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.